Teman-teman sekalian, marilah sama-sama kita merenungkan tentang dosa-dosa kita di masa lalu. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita buang ego dan kesombongan kita. Coba sama-sama kita ingat kembali hari-hari yang pernah kita lalui dalam hidup. Hari-hari yang pernah kita isi dengan perbuatan dosa-dosa besar dalam hidup kita. Karena sungguh tak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita adalah para pendosa. Semua kita adalah kotor. Semua kita adalah hina di hadapan Allah. Semua kita penuh dengan aib. Bahkan aib kita ada di sekujur tubuh kita. Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang pernah kita kerjakan. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita, sehingga dia merasa tidak perlu mengingat-ingat dan memuhasabahi dirinya. Tidak mungkin ada orang di antara kita yang suci sesuci Rasulullah SAW. Bahkan banyak dari kita yang bahkan sampai detik ini mungkin baru saja melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar, tetapi kita melalaikan perintah Allah yang wajib, dan itu sama dengan dosa besar. Maka teman-teman sekalian, mari sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita renungkan, sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan panggilan azan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak lagi penting dalam hidup kita? Coba renungkan perjalanan hidup kita. Apa yang telah menjadikan hidup kita berantakan selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hati kita keras sehingga malas melaksanakan sholat? Hal apa yang telah menjadikan rezeki kita sulit dan bahkan menumpuk hutang selama ini? Hal apa yang telah merusak akhlak kita sehingga kita menjadi pemarah selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hubungan kita dengan kedua orang tua kita menjadi renggang selama ini? Tidak ada hal lain teman-teman selain dosa. Dosa satu-satunya penyebab hati kita menjadi keras. Dosa satu-satunya yang menjadikan rezeki kita sulit. Kalaupun kita mendapatkan harta, tetapi kita tidak mendapatkan bahagia. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Tidak ada yang bisa menjadikan hidup kita berantakan seperti dosa. Dosa yang telah menjadikan hubungan kita dengan orang tua kita menjadi renggang. Dosa yang telah merusak hubungan keluarga kita. Dosa yang telah menjauhkan kita dari orang-orang soleh. Dosa yang telah membuat kita larut dalam kesia-siaan hidup. Tidakkah kita sadar bahwa kita adalah pendosa? Apakah kita merasa tidak punya dosa? Sungguh, orang-orang yang sedikit dosanya pasti mudah bagi dia untuk menangis ketika sholat. Apakah kita mudah menangis ketika sholat? Sungguh, orang yang sedikit dosanya tidak akan pernah bosan membaca dan mendengarkan Al-Quran dibacakan. Bagaimana dengan kita? Tidak mungkin hubungan kita dengan Al-Quran menjadi renggang kecuali penyebabnya karena dosa. Cukuplah itu sebagai bukti teman-teman kalau kita adalah pendosa. Tidakkah kita merasa diri kita banyak dosa? Apakah hati kita bergetar ketika nama Allah disebutkan? Itu adalah bukti bahwa kita banyak dosa yang menyebabkan hati kita membatu dan keras. Tidakkah kita sadar bahwa kita banyak dosa? Bahwa kita belum mampu untuk benar-benar berbakti dan membalas semua jasa-jasa orang tua kita?
Tidak mungkin hubungan kita dengan orang tua menjadi buruk, kecuali penyebabnya karena dosa. Tidakkah kita sadar bahwa diri kita ini adalah pendosa? Lihatlah berapa sering kita marah dalam satu hari. Karena sesungguhnya orang yang sedikit dosanya akan dikuatkan kesabarannya dan ditahan amarahnya. Apakah teman-teman semua, jika semua tadi yang saya sebutkan terjadi dalam hidup kita, kita mudah bosan membaca Al-Quran, kita malas untuk mendirikan sholat, kita jarang ke masjid, kita tidak bisa menahan amarah kita, hubungan kita dengan orang tua kita tidak baik, ketika nama Allah disebutkan hati kita tidak terasa apapun, maka cukuplah semua itu menjadi bukti bahwa sampai saat ini kita masih menjadi pendosa. Maka marilah teman-teman sekalian, kita akui saja dosa kita. Karena orang yang tidak mengakui dosa-dosa dan kesalahan adalah orang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui saja bahwa kita adalah pendosa. Kita adalah pendosa yang butuh ampunan Allah. Kita adalah pendosa yang butuh perhatian dan kasih sayang dari Allah. Kita adalah pendosa yang mencoba untuk pulang kembali kepada Allah setelah sekian lama pergi dari Allah. Kita adalah pendosa yang takut jika sesuatu saat harus kembali kepada Allah, dan kita masih memikul dosa-dosa kita di punggung kita, sehingga kita mengetuk pintu rahmat Allah. Ya Rahim irhamna, bukakanlah pintu kasih sayangmu kepada kami. Kita mengutuk pintu ampunan Allah. Ya Ghaffar, bukakanlah pintu ampunan untuk kami para pendosa. Kami tidak sanggup pulang kepadamu dengan memikul dosa-dosa. Jangan biarkan lidah kami menjadi keluh di akhir hayat kami, sehingga kami tidak mampu mengatakan La ilaha illallah, tertahan oleh dosa-dosa kami. Jangan biarkan kubur kami menjadi sempit, meremukkan tulang belulang kami dalam gelap gulita, dan tidak ada penolong, tersiksa karena dosa-dosa kami. Jangan biarkan kami berjalan tanpa alas kaki di padang mahsyar yang panas, seorang diri, tertatih-tatih beribu-ribu tahun lamanya, tidak tahu arahnya kemana, karena kami harus memikul dosa-dosa kami. Jangan biarkan ya Allah, Rasulullah SAW tidak menoleh ke arah kami di padang mahsyar karena terhalang oleh dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah, ketika Rasulullah SAW menyambut umatnya di padang mahsyar, memberikan mereka minum dari telaga Kautsar, tersenyum ke wajah-wajah mereka, bersalaman dengan mereka, memeluk mereka dengan penuh bahagia, dan kami terhalang dari semua kebaikan itu karena dosa-dosa kami. Kami tidak sanggup ya Allah. Seandainya kami bertemu dengan Nabi di padang mahsyar, kami mencoba untuk tersenyum kepada beliau, sedangkan beliau memalingkan pandangannya dari kami, karena beliau tidak mengenal kami, karena wajah-wajah kami tertutup dengan dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah kami berjalan melintasi sirat-Mu yang panjang, yang membentang di antara lembah-lembah neraka jahanam, sedangkan kami akan tergelincir karena beratnya dengan dosa-dosa kami. Jangan biarkan